Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Pada kali ini insya Allah kami akan mencoba mempresentasikan bagaimana praktik baik ya yang kami buat. Pertama, praktik baik yang kami buat yaitu bertemakan optimalisasi pembelajaran bermakna melalui pendekatan kolaboratif dan pemanfaatan media digital di kelas. Seperti apa Bapak dan Ibu? Ya, yang pertama dilihat dari situasi awal pembelajaran. Di situ ada tantangan dan tujuan. Ya, membahas kondisi pembelajaran tradisional yang ada, di mana dalam konteks pembelajaran saat ini tantangan utama meliputi fokus ceramah yang mendominasi, rendahnya keterlibatan siswa, dan ragam kapabilitas yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Untuk selanjutnya, di sini ada tantangan utama dalam pembelajaran. Pertama, dari siswa. Dari siswa itu adalah perbedaan kemampuan menyebabkan kesulitan belajar. Hambatannya yaitu hambatan kolaborasi, koordinasi antara siswa dan guru belum optimal. Kemudian dari sistem. Dari sistem metode pengajaran menonton mengurangi minat siswa. Kemudian motivasi rendah, siswa kurang percaya diri untuk berpartisipasi aktif, dan di situ ada akses digital, ketidakmerataan akses menyebabkan pembelajaran terhambat. Lalu untuk selanjutnya mengatasi hambatan untuk pembelajaran efektif. Di sini ada perbedaan kemampuan, ya, ada motivasi rendah, ada metode menonton. Pertama, perbedaan kemampuan yaitu identifikasi kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Akses digitalnya, sediakan sumber belajar yang mudah diakses oleh siswa. Kemudian motivasi rendah, terapkan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Koordinasi kolaborasi, tingkatkan komunikasi antara siswa dan guru secara rutin. Lalu metode menontonnya, variasikan teknik pengajaran untuk menjaga keterlibatan siswa. Kemudian ada aksi dan inovasi pembelajaran. Perencanaan kolaboratif yaitu merencanakan bersama guru, membantu menyusun RPP yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa di kelas. Kemudian pelaksanaan model kooperatif itu menggunakan model kooperatif seperti think, fire, share, meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Lalu di sini ada media digital. Pemanfaatan media digital seperti video dan infografis meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Proyek ringan di situ seperti pembuatan poster memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan mengekspresikan ide mereka secara kreatif maupun gagasan-gagasan mereka. Adapun aksi dan inovasi pembelajaran efektif bersama, diskusi dan umpan balik siswa. Di sini siswa berbagi ide dan pengalaman setelah melakukan proyek, menciptakan ruang untuk diskusi yang konstruktif, meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam kelompok, serta memperkuat pemahaman konsep. Untuk selanjutnya, sumber daya pembelajaran yang digunakan. Di sini ada pemanfaatan media digital dalam kelas. Nah, dalam pembelajaran ini sumber daya seperti laptop, LCD, dan platform daring digunakan untuk mendukung interaksi siswa dan guru, meningkatkan efektivitas serta pengalaman belajar secara keseluruhan. Refleksi dan dampak pembelajaran. Dampak siswa, di sini siswa menunjukkan keberanian berpendapat dan memahami materi lebih baik melalui diskusi aktif dan kolaboratif. Kemudian dampak buat guru, guru mengalami kreativitas meningkat dan mendapatkan pengalaman mengajar yang lebih menyenangkan dengan penggunaan media digital. Evaluasi dan responnya, feedback dari siswa dan rekan sejawat menunjukkan respon positif terhadap pendekatan baru dalam pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya di sini ada testimoni siswa mengenai pembelajaran. Siswa berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana metode pembelajaran baru meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka, memberikan contoh nyata keberhasilan kolaboratif dalam kelas. Lalu suasana belajar yang menyenangkan atau yang positif. Pertama, kolaborasi mendorong keterlibatan siswa. Lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif
menciptakan interaksi yang lebih baik antara siswa, meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka dalam berpartisipasi aktif di kelas. Nah, di sini ada faktor keberhasilan pembelajaran, dimulai dari perencanaan matang, kemudian umpan balik, media sesuai, solusi dan hambatannya. Perencanaan yang teliti memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pengoptimalian interaksi siswa di kelas. Kemudian umpan balik berkelanjutan dari siswa memungkinkan perbaikan langsung dalam metode pengajaran dan proses pembelajaran. Media sesuai pemilihan media yang relevan dengan karakter siswa, meningkatkan minat dan keterlibatan dalam pembelajaran. Solusi hambatan menawarkan solusi alternatif, membantu mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran yang dihadapi siswa dan guru. Nah, ini mencapai pembelajaran bermakna kolaboratif antara siswa dan guru, mendorong partisipasi aktif siswa, pemanfaatan teknologi dalam pelajaran, meningkatkan akses informasi digital. Kemudian umpan balik berkelanjutan dan refleksi, memperbaiki metode mengajar secara efektif. Lalu di sini ada foto-foto atau dokumentasi yang saya buat. Ya, ini dengan anak-anak kemudian berdiskusi mengenai praktik baik ya. Nah, di situ guru peran aktif terhadap siswa dan siswa terlibat aktif juga. Ada interaksi antara guru dan siswa. Ini dokumentasinya ya. Nah, mungkin itu aja presentasi yang saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua, khususnya siswa-siswi kita dan rekan-rekan guru-guru hebat yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami ataupun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.